Perkenalkan, nama saya Graciela Brusmiring. Saya dari kelas 11 IPS 3 SMA Negeri 1 3 Panah. Di sini saya akan menyelesaikan tugas bahasa Indonesia dari Ibu SSI, yaitu menjelaskan materi tentang teks eksplanasi. Sebelumnya kita harus tahu dulu ya, apa itu teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang suatu peristiwa alam atau sosial yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan dari teks eksplanasi adalah memberikan penjelasan sejelas-jelasnya agar pembaca paham mengenai fenomena yang terjadi, sekaligus menambah wawasan pembaca. Ciri-ciri teks eksplanasi yang pertama itu bersifat faktual. Faktual artinya bersifat fakta, nyata, atau benar-benar terjadi. Yang kedua, membahas fenomena keilmuan atau ilmu pengetahuan. Yang ketiga, bersifat informatif dan tidak persuasif. Informatif maksudnya bersifat memberi informasi, dan tidak persuasif artinya tidak berusaha mempengaruhi pembaca agar percaya terhadap hal yang disampaikan atau hal yang dibahas. Yang keempat, fokus pada fenomena bersifat umum. Contohnya seperti gempa, tsunami, banjir, hujan, dan lain-lain. Selanjutnya, struktur teks eksplanasi. Yang pertama, pernyataan umum atau identifikasi fenomena, berisi gambaran awal tentang hal yang disampaikan. Yang kedua, deretan penjelas atau proses kejadian, berisi rincian proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang dijelaskan pada bagian selanjutnya. Yang ketiga, interpretasi atau ulasan. Ini merupakan bagian akhir dari teks eksplanasi yang berisi mengenai pandangan atau simpulan yang disampaikan oleh penulis. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, kata denotasi, yaitu makna sebenarnya, makna asli, makna denotasional, atau makna kognitif. Contohnya, bunga tumbuh di halaman, itu memiliki makna asli. Aku mendapatkan bunga tidur, itu tidak memiliki makna asli atau makna sebenarnya. Yang kedua, konjungsi kausalitas, yaitu kata penghubung sebab akibat. Contoh kata penghubung sebab itu seperti sebab, karena, jika, dan contoh kata penghubung akibat itu seperti sehingga, akibat, akibatnya. Yang ketiga, konjungsi kronologis, yaitu menggambarkan adanya urutan waktu kejadian. Contoh konjungsinya kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya, sebelumnya, awalnya, dan lain-lain. Yang keempat, kata ganti benda. Contohnya ini, itu, tersebut. Yang kelima, kata kerja pasif, itu subjeknya dikenai pekerjaan, cirinya diawali dengan imbuhan di dan ter. Contohnya, digabung atau tergabung, dilempar atau terlempar, dipecah atau terpecah. Yang keenam, kata teknis, berkaitan dengan suatu bidang tertentu. Contohnya, awan panas, tanah gambut. Kemudian kita lanjut ke langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Yang pertama, kita harus menentukan topik yang menarik. Tentukan fenomena alam atau sosial atau budaya yang ingin disajikan. Yang kedua, menentukan atau membuat rancangan kerangka. Buatlah kerangka keterangan berdasarkan struktur teks eksplanasi, yaitu identifikasi fenomena, penggambaran rangkaian kejadian, dan interpretasi. Yang ketiga, mengumpulkan referensi. Cantumkan fakta dan data yang dikumpulkan pada bagian penggambaran rangkaian kejadian. Yang keempat, mengembangkan teks. Kembangkan kerangka karangan hingga utuh menjadi teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur bakunya, yaitu identifikasi fenomena, proses kejadian, dan interpretasi. Yang kelima, menyunting teks. Periksa dan baca kembali teks yang telah dibuat. Sunting atau perbaiki jika ada kalimat yang tidak sesuai atau kesalahan dalam penulisan. Demikianlah penjelasan materi tentang teks eksplanasi yang dapat saya berikan. Sekian dan